Halo, selamat pagi sahabat doa. Saat ini kita akan memulai dengan sesi training United Prayer di hari pertama. Dan selama minggu ini kita akan bergumul dan berencana. Ada seorang pengkhotbah yang bernama A.J. Gordon mengatakan, kita dapat melakukan lebih dari berdoa setelah kita berdoa. Tetapi kita tidak dapat melakukan lebih dari berdoa sampai kita telah berdoa. Sebelum kita mulai, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Maha Besar, kami memohon biarlah Engkau memberikan kami Roh Kudus untuk membuka pikiran kami, menolong kami untuk mengerti melalui pelajaran dari training hari pertama pada pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah Engkau berbicara melalui hamba-Mu ini, kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan juga Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sahabat doa, pena inspirasi berkata sebuah lingkaran umat percaya yang berdoa dengan sungguh-sungguh akan mengelilingi dunia ini. Ini adalah sebuah kutipan ya yang selalu kita baca setiap pagi. Jadi inilah tujuan dari 24/7 United Prayer. Dan kami percaya bahwa Tuhan mau untuk mengubah 24/7 United Prayer menjadi sebuah pelayanan doa global di seluruh dunia, skala internasional. Amin. Sahabat doa, kami mengucap syukur kepada Tuhan karena saat ini sudah ada 21 24/7 United Prayer di beberapa negara di seluruh dunia yang berdoa setiap hari. Saya suka dengan perkataan dari John Stott. Dia berkata, kita harus menjadi umat Kristen global dengan visi global karena Tuhan kita adalah Tuhan global. Berikut adalah kutipan lengkapnya. Sebuah lingkaran dari umat percaya yang berdoa dengan sungguh-sungguh akan mengelilingi dunia ini. Biarlah semua orang berdoa dalam kerendahan hati. Beberapa orang bertetangga dapat berkumpul bersama-sama untuk mendoakan Roh Kudus. Biarlah mereka yang tidak dapat meninggalkan rumah mengumpulkan anak-anaknya dan bersatu untuk belajar berdoa bersama. Buku The Kneeling Christian atau Umat Kristen yang Bertelut ini merupakan sebuah buku doa klasik. Di dalamnya penulis menyatakan bahwa penyesalan terbesar seseorang ketika berada di surga adalah melihat ke belakang dan berpikir mengapa dia tidak boleh berdoa lebih banyak. Sahabat doa, ketika kita menyadari betapa banyaknya yang dapat dicapai dengan berdoa, kita akan heran bahwa kita tidak menghabiskan lebih banyak waktu di atas lutut kita atau dengan lutut kita. Jika ada beberapa penyesalan ketika berada di surga, yang pertama adalah kita akan menyesal karena kita tidak lebih banyak berdoa. Yang kedua, saya pikir bahwa kita mungkin juga menyesal bahwa kita tidak memenangkan lebih banyak jiwa. Dan yang ketiga, menurut saya kita akan menyesal bahwa kita tidak lebih banyak melatih iman kita. Sahabat doa, kita ingin menebus waktu dan menghidupkan kehidupan kita sehingga kita nantinya tidak akan memiliki penyesalan-penyesalan. Andrew Murray mengatakan, orang yang menggerakkan gereja Kristen untuk berdoa akan membuat kontribusi terbesar terhadap dunia penginjilan di dalam sejarah. Sahabat doa, kita ingin menggerakkan gereja untuk berdoa. Kita ingin membuat kontribusi terbesar untuk dunia penginjilan dengan apa yang dapat kita lakukan. Dan kami membutuhkan pertolongan dari sahabat doa untuk bisa mewujudkan semuanya. Apakah dari sahabat doa ada yang pernah mendengar nama Zinzendorf? Sejarah memanggilnya sebagai orang muda yang berkata ya. Saya akan menceritakan pengalaman dari Pangeran Zinzendorf ini. Ketika Zinzendorf berusia 27 tahun, dia membawa seorang pengungsi dari Moravia ke rumahnya. Tidak lama kemudian, Zinzendorf memiliki 300 pengungsi Moravia yang tinggal di perkebunan miliknya, dan dia menjadi pemimpin rohani bagi mereka. Mereka semua tinggal di sebuah desa yang bernama Henhard di Jerman. Di bawah kepemimpinan dari Zinzendorf ini, mereka semua berdoa bersama, belajar firman Tuhan bersama-sama, dan mereka bertumbuh secara rohani bersama-sama. Cerita mengenai Pangeran Zinzendorf dan kaum Moravia benar-benar merupakan salah satu yang terbesar dalam sejarah gereja. Tuhan menggunakan umat percaya yang rendah hati dan sederhana ini untuk membuat pergerakan doa Protestan selama 24 jam dalam 7 hari
dan pergerakan misionaris Protestan pertama yang menyebarkan Injil sampai ke ujung dunia. Mari saya ceritakan mengenai gerakan doa Protestan pertama ini. Pada tanggal 12 Agustus tahun 1727, mereka mengadakan doa semalaman. Roh Kudus turun ke kuasa dan mereka mengalami suatu pertemuan yang berkuasa dengan Tuhan. Mereka memutuskan untuk memulai sebuah menara doa. Mereka memilih sebuah tempat doa di desa itu dan mereka berdoa dalam kelompok yang terdiri dari 3 orang untuk setiap jamnya. Jadi pada setiap jam yang ditentukan, ada 3 orang yang berdoa bersama di tempat berdoa. Ada 168 jam dalam satu minggu, mereka mengisi 168 jam tersebut dengan 3 orang yang berdoa pada setiap jamnya. Selama 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, ada 3 orang yang selalu berdoa di tempat berdoa. Sahabat doa, kira-kira doa ini berlangsung selama beberapa lama? Apakah sahabat doa tahu berapa tahun mereka melakukannya? Mari kita berhitung. Ada 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu. 3 orang selalu berdoa di tempat berdoa mereka selama 110 tahun. Itu merupakan waktu yang sangat lama. Sebuah menara doa selama 110 tahun. Apakah sahabat doa tahu kuasa supranatural apa yang diberikan ketika kita berdoa selama 110 tahun berturut-turut? Hati kaum Moravia mulai terbakar dengan hal-hal yang mengisi hati Tuhan. Menjadi sebuah pertanyaan renungan bagi kita, apakah saat ini hati kita terbakar dengan hal-hal yang mengisi hati Tuhan? Hati mereka mulai terbakar untuk orang-orang di seluruh dunia yang belum terjangkau. Mereka yang tidak pernah mendengar Yesus Kristus. Kelompok kecil dari 300 kaum Moravia selama periode 15 tahun mengirimkan 70 misionaris yang pergi dan tinggal di antara orang-orang yang belum dijangkau. Mempelajari bahasa dan budaya mereka, dan kemudian mereka menceritakan kepada orang-orang tersebut mengenai Yesus Kristus. Salah satu gereja yang didirikan oleh kaum Moravia, mereka mengirimkan 200 misionaris. Dan salah satu tim misionaris Moravia dengan sukarela menjual diri mereka sebagai budak sehingga mereka dapat menjangkau budak-budak dan mengabarkan Injil kepada mereka. Wow, ini sahabat doa, saya tidak bisa membayangkan ya hal ini, betapa besar kuasa doa yang mengubah hidup mereka sehingga membuat mereka bahkan rela ya menjadi budak agar dapat membagikan akan kasih Yesus Kristus. Kaum Moravia memulai pergerakan misionaris modern ini. Sahabat doa, kaum Moravia yang dipimpin oleh Zinzendorf bertanggung jawab untuk beberapa cerita yang paling inspiratif dan penuh pengorbanan dalam sejarah misi. Ada seorang sejarawan yang memperkirakan bahwa kaum Moravia akan menjadi denominasi yang terbesar di seluruh dunia jika mereka tidak memberikan gereja tersebut ke denominasi lain setiap kali ketika mereka mendirikan sebuah gereja baru. Saya memiliki satu kerinduan, ialah Dia, hanya Dia. Dunia ini adalah ladang dan ladang itu adalah dunia. Dan karena itu, dunia akan menjadi rumahku, di mana saya dapat bekerja dengan giat untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi Kristus. Itulah yang dikatakan oleh Pangeran Zinzendorf. Apakah kita memiliki kerinduan yang sama bagi Yesus? Apakah kita memiliki kerinduan yang sama untuk orang-orang yang terhilang? Saya akan jujur, saya tidak memiliki kerinduan tersebut. Tetapi saya mau untuk memilikinya. Saya mau untuk dipenuhi dengan Roh Kudus dan Roh Yesus sehingga saya dimampukan oleh Tuhan untuk melakukan kehendak-Nya dan belajar untuk melakukan seperti yang dilakukan oleh kaum Moravia yang rela menjual diri mereka sebagai seorang budak untuk menjangkau budak-budak yang tidak mengenal Yesus. Teman-teman, sahabat doa, bukankah itu yang Yesus telah lakukan bagi kita? Yesus meninggalkan surga
Dia turun ke bumi ini untuk hidup di antara budak-budak, sehingga dia dapat menyelamatkan para budak. Dia datang untuk menyelamatkan kita yang adalah budak dosa. Jika kita mau bersatu berdoa dan berdoa, saya percaya Tuhan akan melakukan perkara-perkara besar bagi umatnya, bagi kemuliaannya, dan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa bagi Kristus. Sahabat doa, di dalam kitab Yohanes pasal 14 ayat 13 dikatakan, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Demi kemuliaan Tuhan, kita harus belajar untuk berdoa dengan benar. Apakah sahabat doa bersedia untuk bergabung? Sahabat doa, para fasilitator doa sangat diperlukan. Jika sahabat doa bersedia untuk menolong kami mengisi kekosongan, silakan mengirimkan email kepada kami melalui email 24/7unitedprayer@gmail.com atau bisa kirim chat kepada host atau co-host, atau bisa juga tetap tinggal untuk mengikuti sesi Coming Up Higher. Dan kami berharap sahabat doa akan bergabung dengan kami dari pagi ke pagi sementara kita bergumul dan berencana. Kita tidak sedang mencari 30.000 tentara, kami mencari 300. Apakah sahabat doa tahu apa yang Tuhan lakukan melalui Gideon dengan 300 tentaranya? Apa yang Tuhan lakukan melalui Pangeran Sinsendorf dan 300 pengungsi Moravia? Tuhan melakukan sesuatu yang luar biasa, dan dia melakukannya dalam sebuah cara di mana tidak seorang pun dapat menyombongkan diri dan berkata, kita melakukannya, atau saya melakukannya. Kami sangat bersyukur jika sahabat doa dapat bergabung berdoa setiap hari dalam menaikkan 2 permohonan doa ini sepanjang minggu, yaitu berdoa untuk rencana Tuhan bagi 24/7 United Prayer, sebuah pelayanan doa untuk kebangunan rohani secara global, dan yang kedua, berdoa untuk para fasilitator doa yang akan melangkah maju bersama kami dalam doa. Mari kita tunduk kepala dan kita tutup dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau boleh menyertai kami melalui materi di training hari pertama pada hari ini ya Tuhan. Bapa, tolong kami untuk benar-benar belajar dari kaum Moravia. Kami mau berkomitmen, kami mau bersatu berdoa ya Tuhan, sehingga Engkau akan memberikan sebuah kebangunan rohani dalam hidup kami, sehingga kami dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga kami rindu untuk selalu dapat menjangkau setiap jiwa-jiwa yang Engkau izinkan kami temui ya Tuhan. Bapak, kami mau berdoa untuk permohonan doa untuk rencana-Mu bagi pelayanan dari 24/7 United Prayer, sebuah pelayanan global, doa untuk kebangunan rohani secara global. Dan kami juga berdoa agar Engkau mengirimkan para fasilitator doa yang akan melangkah maju bersama kami dalam doa. Bapak, kami percaya dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, pimpin kami di sepanjang hari ini. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan juga Juru Selamat kami yang hidup. Amin.